Basuki Cahayapurnama, siapa yang tidak kenal dengan nama ini dan sosok ini tentunya. Setiap mendengar nama Basuki atau yang mungkin lebih akrab Anda mengingatnya dengan nama Ahok, yang terlintas mungkin sosok yang cukup kontroversi. Banyak yang menilai seperti itu, mulai dari cara bicaranya, mulai dari kebijakannya yang banyak menarik perhatian publik. Terlebih di beberapa waktu belakangan ini menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang kurang lebih sebulan lagi saja. Seperti apa sesungguhnya sosok Pak Ahok? Kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana masa kecilnya, bagaimana sisi pribadinya seorang Ahok di luar yang banyak menilai seorang yang keras, yang galak bahkan mungkin. Nanti kita akan berbincang langsung. Sudah bersama saya Pak Basuki. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya? Kurang sehat, kena flu. Kena flu, tapi mudah-mudahan masih bisa untuk ngobrol-ngobrol santai. Yang penting telinga, mulut masih sehat. Masih mendengar. Pak Ahok, saya panggil Pak Ahok saja ya, nggak apa-apa ya. Kalau banyak yang menyebutkan Ahok ini, pasti yang teringat adalah, wah, galak, satu. Ngomongannya ceplas-ceplos omongannya. Kemudian banyak perkataan yang menuai pro dan kontra. Kalau Anda sendiri melihat diri Anda, sosok Ahok itu seperti apa sih? Wah, kalau saya milih sendiri ya gimana ya? Nanti dia bilang, bagi saya seorang yang memang... Benar nggak seperti itu maksudnya gitu? Atau sama sekali ya berbeda? Benar, kalau dibilang saya galak, ya galak. Belak-belakan, ya benar, belak-belakan. Tapi kan nggak terhadap semua orang. Artinya gini, kalau kita waktu itu pepet, kamu saya udah jelasin masih ngeyel, ya pasti aku galakin. Kalau yang kita hadapin memang nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang paling kiki itu yang pura-pura nggak ngerti. Ada yang begitu sebenarnya? Justru terlalu banyak lebih ya? pintar dari saya kok. Apa yang munafikun begitu kan? Itu yang nyebelin. Nah itu pasti aku, misalnya contoh gitu. Orang itu juga bilang bukan cuma galak. Orang bilang kok kamu suka lawan semua. Nah saya bilang begini, misalnya di ruangan ini ya, ini kan ada 2 pintu nih. Karena kalian bukan tahu ruangan ini, kita nggak minta misal terjadi kebakaran di sini. Mungkin banyak dari kalian mengira larinya ke arah sana, pintu itu gitu loh. Nah saya yang tahu ini salah nih, pintu itu yang betul. Tapi waktu saya teriak, karena situasi darurat ini, terus nggak mau dengerin, pasti kalian marahin saya. Karena kalian yakin itu yang benar, saya yakin itu yang benar. Itu yang sering terjadi sekarang. Tapi kalau mengenal dari kecil seorang Basuki itu apa memang seperti itu atau justru sebenarnya nggak seperti itu? Ya kamu tahu orang kampung saya kan. Kita dari kecil ya. Gimana sih bapak sosok saya jelas gitu loh. Mau nolong orang jangan lihat suku, agama, ras apa. Ketemu orang tua ya kita harus negor. Bolak-balik juga harus negor. Naik mobil juga mesti buka kaca. Kalau di kampung kan dulu yang punya mobil kan terbatas. Bisa dihitung nih mobil siapa. Kita naik mobil juga mesti panggil. Nah kita diajarin lah, tolong orang apa segala macam. Bapak saya yang membuat saya mau jadi pejabat. Memang di... Iya bapak saya bilang kan, orang miskin tuh nggak menang lawan orang kaya. Umumnya gitu ya. Orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Nah kalau kita mau nolong orang miskin sekaligus melawan pejabat yang memang zolim, korup, ya jadi pejabat. Harus jadi pejabat. Itu bapak saya bilang, kamu nggak bisa lawan mereka sebagai pengusaha. Nah, tapi sebenarnya Anda sendiri dari kecil kepikiran nggak sih bakal menduduki posisi saat ini sekarang? Bapak saya yang kepikiran. Cita-cita bapak saya itu. Dari kecilnya cita-cita seorang Pak Ahok. Bapak saya, dia belum punya anak, dia udah punya cita-cita, anaknya harus sekolah tinggi untuk jadi pejabat. Karena bapak saya bilang, menolong orang miskin itu nggak mungkin dilakukan sebagai pengusaha. Jadi kalau pakai filsafat kuno lagi, yang paling mulia itu bukan jadi pedagang, tapi jadi pejabat. Karena menentukan nasib orang banyak. Itu yang bapak saya selalu bilang sama kami, dari kecil. Terus waktu saya sempat mau pindah, frustrasi kan pabrik tutup, mau tabokin pejabat tuh kurang ajar gitu kan, dan menekan-nekan kita. Saya frustrasi, dia tawarin teman kerja di Kanada pindah. Saya sempat mau pindah dulu. Bapak saya bilang nggak boleh. Alasannya kenapa? Kamu yang terdidik S2 di kampung punya pabrik, udah hitungan di atas $1 juta punya pabrik, kamu ya digituin. Gimana orang miskin? Makanya rakyat butuh kamu nggak boleh pergi. Itu kapan bapaknya? Itu tahun 95. 95. Waktu bapak saya ngomong itu ke saya. Saat itu Anda belum masuk ke kancah politik sama sekali? Nggak ada, aku nggak kepikiran? AMPI, KNPI apa aja nggak pernah ikut kok.
Nah, ketika ayah Anda bilang seperti itu, langsung terlintas, oh jangan-jangan saya memang harus terjun ke politik, enggak? Saya malas berdebat. Pak Ahok, ini mundur sedikit nih. Sebelum akhirnya memutuskan pertama kali pilkada di Belitung ya, yang pemilihan langsung. DPRD terus ya? Ya. Masuk ke politik itu, apa yang membuat Anda sepertinya saya harus terjun, selain omongan ayah yang harus Iya, setelah jadi bapak politik. saya meninggal tahun 97, 98 terjadi kerusuhan Mei, lalu dolar naik gila-gilaan. Tahun 99 sampai 2001 cetak duit kita. Banyak duit kita. Kenapa? Kontrak kami semua US dolar dan dolar naik dari 13.000, 15.000. Banyak duit. Tapi saat itulah saya ingat omongan bapak saya, yang miskin juga banyak banget. Nggak bisa kita nolong orang gitu banyak. Lalu berantem lagi sama pejabat, ditutup lagi pabrik. Kaya sih, baik duit. Nah, waktu orang miskin datang minta berobat, ICU berapa? 800.000. Anak mau sekolah, rumah mau roboh. Nggak ada duit kita bantu. Nggak nolong, nggak enak. Makanya saya teringat bapak saya bilang, kamu harus jadi pejabat. Pas kebetulan Pak Sarir, Dr. Sarir mendirikan partai PIB. Partai Indonesia Baru. Ya ketua telepon saya, dia mau cari, kan biasa partai baru mencari. Nah tentu yang mencarinya cari orang kaya dong, untuk mimpin partai. Saya kan di Belitung Timur. Nawarinnya ke saya untuk jadi ketua partai. Berarti dilihatnya Pak Belum Ahok tawar ke orang saya, kaya. dia tawar ke om saya. Om saya bilang gini, mana mau keponakan saya pengusaha masuk ke politik. Masuk ke politik juga partai yang gede dong, bisa untuk jaringan, lobby. Jualan dan lain-lain. Masuk partai kecil kata om saya tuh. Tapi ternyata akhirnya Anda memilih masuk, Tapi kan? dia maksa terus ke om saya. Nah ya om saya nggak enak sama teman yang nanya gitu. Dia hubungin saya. Apa yang membuat Pak Ahok akhirnya mau bergabung? Saya memang udah bergumul mau bergabung. Begitu dia telepon, apa? Partai apa? PIB. Wah cocok juga ya PIB. Partai Insinyur Basuki. Aku mau lah. Lalu dia bilang sama om saya, oke. Om saya yang shock. Kenapa Om bisa saya berubah itu pikiran? itu bukan. Pasti nggak akan mau. Nggak, om saya berpikir, mana mau saya masuk partai. Masuk partai juga jangan yang kecil. Ini cuma nggak enak sama temannya, pura-pura. Yang penting gue tuh bantu lu hubungin ya, kalau ditolak bukan salah saya ya, maksud om saya gitu loh. Tentu saya terima, om saya shock. Terus om saya habis selesai, om saya telepon saya, lu gila apa? Mau masuk partai juga masuk yang gede gitu loh. Jawabannya apa Pak Ahok? Kenapa mau Saya akhirnya jawab masuk gini, saya partai pengen kecil tahu, baru? saya pengen tahu apakah takdir saya itu masuk politik atau enggak. Kalau saya masuk partai gede, punya duit, keterima. Kalau partai kecil kan belum tentu. Belum tentu lolos verifikasi lagi. Nah itu yang saya bergumul di situ. Lalu saya bilang sama orang gereja saya mau berhentilah urusin gereja, saya mau masuk partai politik. Oh langsung pendeta datang ke rumah tuh. Responnya bagaimana saat itu? Shock lah pendeta. Datang ke rumah, dia bilang begini, saya masih ingat waktu datang ke rumah saya, dia bilang gini, Hok,